Hello, welcome back to Mr. Sahrial's class. Welcome for the 5th grade in elementary school here in Jakarta. Welcome to chapter 14. Selamat datang di bab 14, which is called You Should Go to RSUD. Wow, judulnya You Should Go to RSUD. Selamat datang kelas 5. Selamat datang di bab 14. Siswa sekolah dasar khususnya di Jakarta. Oke, langsung saja ya. Kita bahas chapter 14, You Should Go to RSUD. Oke, next one. Oke, before we continue our materials today, we will discuss for the goals. Our goal, tujuan kita ya. Okay, I have some goals for you to master in this chapter. So, in the end of the lesson, jadi di akhir pelajaran, the students are able to, jadi kalian mampu menguasai, I have 4. Number 1 is tell about RSUD. Kita bisa mengetahui tentang RSUD. Number 2, mention kinds of diseases. Jadi kalian bisa menyebutkan jenis-jenis penyakit. And then number 3, identify the use of should and shouldn't. Jadi kita bisa mengidentifikasikan penggunaan kata should dan juga shouldn't. Lalu, and the last one is give advice using should and shouldn't. Kalian bisa memberikan nasihat menggunakan kata should and shouldn't. Jadi kita akan bahas lebih lanjut lagi. Okay, next one. RSUD. Bingung kan? Apa sih RSUD? Atau kalau saya bilang dengan bahasa Indonesia kalian pasti tahu. RSUD. Ya, jadi RSUD ini adalah singkatan. Panjangannya adalah R, rumah, S, sakit, U, umum, D, daerah. Ya, rumah sakit umum daerah. Pasti kalian pernah dengar ya. So, in English, we call it Regional General Hospitals. Susah, mudah. Yuk, ulangi. Regional General Hospitals. Very good. Okay, I will give you some explanation about RSUD atau RSUD. So every district in Indonesia has regional general hospitals. Artinya, setiap wilayah di Indonesia memiliki RSUD. Generally, we call it as RSUD. Jadi secara umum kita menyebutnya dengan sebutan RSUD. All RSUD in Jakarta usually offers treatment to many diseases. Jadi semua RSUD di Jakarta biasanya menawarkan perawatan dari berbagai macam penyakit. Also, RSUD in Jakarta have good facilities and the patient can use BPJS to the free treatment. Oke, jadi artinya semua RSUD di Jakarta memiliki fasilitas yang baik, yang bagus ya. Dan the patient can use BPJS. Jadi pasiennya atau orang yang sedang sakit bisa menggunakan BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, to the free treatment, untuk perawatan yang gratis. Oke, kita lanjut saja ya. Ada di mana saja sih RSUD di Jakarta? Okay, now Regional General Hospitals in Jakarta. Ada di mana saja? I will give you some example. Saya akan berikan kamu beberapa contoh saja ya.
Okay, the first one is RSUD Pasar Rebo, which is located in Jakarta Timur. Okay, and the next one is RSUD Pasar Minggu yang terletak di Jakarta Selatan. And next one, Regional General Hospital in Jakarta, ada RSUD Koja ya, dan juga RSUD Tarakan. Oke, jadi itu 4 contoh RSUD yang ada di Jakarta. Oke, kita lanjut ke materi kita berikutnya, yaitu tentang kinds of diseases atau nama-nama penyakit, jenis-jenis penyakit. Oke, let's get it on. What's the matter? Kalian bisa lihat gambar dan ungkapan pertanyaan di atas, what's the matter? Jadi, what's the matter adalah ungkapan pertanyaan yang bisa kita gunakan kepada orang yang ingin kita tanya. Kita melihat dia sedang merasakan sesuatu, kita bisa gunakan hello, hi Anto, what's the matter with you? Ada apa dengan kamu? Atau kamu kenapa? Hey Mamat, what's the matter with you? What's the matter with you, Mamat? Nah, seperti itu ya. Oke, jika kita lihat gambar, sepertinya dia sedang sakit backache, sedang sakit pinggang ya. Oke, mungkin si Mamat akan menjawab, I have a backache. Saya sedang sakit pinggang. I have a backache. Jadi backache adalah sakit pinggang. Oke, next one. What's the matter with you, Siti? Kamu kenapa, Siti? Oke, ada yang tahu Siti kenapa? Excellent, dia sedang sakit gigi ya. Apa sakit gigi in English? Toothache. Oke, jadi sakit gigi dalam bahasa Inggris adalah toothache. Can you repeat it? Bisa kalian ulangi? Very good, toothache. Dia bilang, I have a toothache. Saya sedang sakit gigi. Toothache. Oke. Jadi tooth itu artinya gigi, tapi hanya satu. Jika kita sebutkan anggota tubuh kita gigi secara keseluruhan, bahasa Inggrisnya adalah teeth. Oke. Kalau tooth hanya satu. Oke, excellent. Next one. What's the matter with you, Udin? Kenapa sih Udin ini? Kenapa kamu, Udin? What's the matter? Earache. Dia bilang, I have an earache. I have an earache. Oke, anggap saja kamu Udin. Saya bertanya, hey, what's the matter with you, Udin? Silakan dijawab. I have an earache. Good job. Very good. Next one. Jadi earache apa? Sakit telinga, ya. Oke, jangan terlalu sering banyak mendengarkan musik ya, pakai headphone, for example like that. Atau jarang membersihkan telinga juga bisa menyebabkan earache, ya. Oke, atau kalian meninggalkan benda asing di telinga kalian ketika membersihkan with cotton bud, lalu kapasnya tertinggal, bisa juga menyebabkan earache. Oke, what's the matter with you, Udin? I have an earache. Seperti itu. Okay, next one. What's the matter with you, Anto? Kenapa dia? Dia bilang, ya, dia sedang sakit kepala. Headache. Headache. I have a headache. I have a headache. Dia sedang sakit kepala. Dia bilang, saya sedang sakit kepala. Pusing kali ya, PR-nya banyak. Oke, next one. What's the matter with you, Mr. Tono? Anggap saja dia Mr. Tono. Dia sedang megang perut. Stomachache. Oh, dia sedang sakit perut. Sakit perut dalam bahasa Inggris, stomachache. I have a stomachache. Mungkin Mr. Tono sering jajan junk food ya, sering jajan
makanan di pinggir jalan ya, tidak sehat ya. Oke, he should eat healthy food. Do you agree with me? Yes, of course. Stomachache. I have a stomachache. Okay, next one. What's the matter with you, Mr. John? Kenapa Mr. John ini? What's the matter? A cold or flu. Dia sedang demam atau terkena flu. I have a cold atau I have flu. Oke, sama saja ya, cold dengan flu. Tapi cold bisa juga artinya dingin ya. Kita kalau sedang kena flu, biasanya badan kita merasa dingin, padahal suhu kita panas ya. Oke, makanya bisa juga digunakan istilah cold atau lebih jelasnya flu. Oke, very good. Next one. What's the matter with Mr. Handoyo? What's the matter with him? A cough. I have a cough, he said. Dia bilang, I have a cough. Dia sedang batuk. A cough. Can you repeat it? Excellent. A cough. I have a cough. Very good. Next one. What's the matter with Tini? What's the matter with you, Tini? Sick. I feel sick. Dia sedang sakit. Sick. Sick adalah sakit. Kalau 6, 6. Beda ya. Bedakan. 6, 6, sick. Sakit. Oke, just like that. Oke, banyak sekali ucapan dalam bahasa Inggris yang mirip ya dalam pengucapannya. Oke, next one. What's the matter with you? Dizzy. Nah, dizzy dengan headache beda atau sama? Oke, sedikit berbeda ya. Kalau headache itu sakit kepala, kalau dizzy itu mutar-mutar. Orang Jakarta bilang kelayangan. Nah, kunang-kunang. Seperti itu. Oke. I feel dizzy. Oke, mungkin dia kurang tidur semalam ya, begadang. So, in the morning he felt dizzy. Oke, jangan terlalu sering begadang ya. Oke, next one. What's the matter with you, Mrs. Susan? Sore throat. Sore throat. Sore throat. Sore throat artinya adalah sakit tenggorokan. Sore throat. I have a sore throat. Saya sedang sakit tenggorokan. I have a sore throat. Ya, oke, biasanya itu gejala awal ketika kita mau terkena flu ya. Radang tenggorokan, atau kita terlalu sering minum minuman manis di pinggir jalan bisa juga menyebabkan sore throat. Oke, next one. Oke, seperti janji saya tadi di awal tentang our goals, kita juga akan membahas tentang should and shouldn't. Jadi should artinya adalah seharusnya, shouldn't artinya seharusnya tidak atau tidak seharusnya. Oke, ini adalah kata-kata yang kita gunakan jika kita ingin memberikan nasihat kepada orang lain ya, advice kepada orang lain. So the explanation is we use should and shouldn't to give advice or talk about what we think is right or wrong. Jadi kita gunakan kata should and shouldn't, kita gunakan kata seharusnya dan tidak seharusnya to give advice, untuk memberikan nasihat, or talk about what we think is right or wrong. Jadi atau untuk membicarakan apa yang kita pikir itu adalah benar atau salah. Jadi jika benar kita harus mengucapkan should, jika salah kita mengucapkan shouldn't. Ya, nasihatnya seperti itu. For example, like this. I have a terrible cough. Dia bilang, I have a terrible cough. Dia sedang batuk parah. So, our advice is, nasihat kita apa kepada dia?
Oke, kita bisa berikan dia nasihat. You should go to the doctor. You should go to the doctor. Kamu harus pergi ke dokter, ya. You should. Ya, itu kan menurut kita benar ya. You should. Kamu kamu seharusnya pergi ke dokter. Ini adalah nasihat kita, ya. Jika ada orang yang mengeluh kepada kita, kita bisa memberikan nasihat dengan kata should atau shouldn't. Jika menurut kita benar, kita gunakan should. Jika menurut kita salah, kita gunakan shouldn't. Oke, kita lihat lagi contoh berikutnya. I fell off my bike. Dia terjatuh. Dia bilang, saya terjatuh dari sepeda. And I broke my leg. Dan saya atau kaki saya patah. Siapa yang pernah naik sepeda, terjatuh, dan patah kakinya? Oke, di antara kalian pasti ada yang pernah ya. It's okay. Itu kenangan masa kecil yang akan bisa kalian ceritakan nanti ya. I fell off my bike. Saya terjatuh dari sepeda. And I broke my leg. Dan patah kaki saya. Oke, our advice is, nasihat kita adalah, you shouldn't walk too much. You shouldn't walk too much. Kamu seharusnya tidak jalan terlalu banyak ya, karena kakinya sedang patah. Jangan terlalu banyak jalan ya, tiduran saja, istirahat saja di rumah. You shouldn't. Kamu tidak seharusnya berjalan yang banyak ya. Seperti itu. Oke. Sudah mulai paham ya perbedaan should dengan shouldn't. Oke, kita berikan lagi contoh berikutnya. Dia bilang, I have a toothache. Saya sedang, apa tadi toothache? Masih ingat? Toothache artinya sakit gigi ya. I have a toothache. So our advice is, nasihat kita adalah, you shouldn't eat too much candies. You shouldn't eat too much candies. Kamu tidak seharusnya makan terlalu banyak permen ya. Jadi kalau makan terlalu banyak permen ya bisa menyebabkan sakit gigi ya. Oke, atau jarang gosok gigi. Nah, siapa yang jarang gosok gigi nih? Nanti kamu sering berkunjung ke RSUD, tidak enak ya. Oke, good. Jangan sampai kamu terlalu sering ke RSUD ya. Oke, next one. I have a stomachache. I have a stomachache. Dia bilang saya sedang apa stomachache? Sakit perut. Very good. Jadi our advice is, nasihat kita adalah, you should take your medicine. Bisa kita berikan nasihat kepada dia untuk minum obat. Medicine adalah obat. You should take your medicine. Atau kalian punya saran lain, silakan. Misalnya, you should you shouldn't eat too much junk food. Kamu seharusnya tidak terlalu banyak makan junk food. Seperti itu ya. Junk food itu adalah makanan ringan yang dijual di pinggir jalan ya. Kita tidak tahu kebersihannya seperti apa. Tapi jika kita makan makanan sehat dari orang tua kita, insya Allah pasti sehat, pasti bersih ya. Karena tidak mungkin orang tua kita kotor-kotor diberikan makan untuk anak-anaknya. Oke, seperti itu. Jadi our advice is, you should take your medicine. Kamu seharusnya minum obat. Oke, next one. Oke, it's a practice time. Jadi saatnya kita berlatih. Because practice makes perfect. Oke, artinya berlatih itu menjadikan kita lebih sempurna. Oke, tadi kita sudah berlatih, kita sudah melihat penjelasan. Sekarang kita berlatih untuk membuat. Silakan siapkan buku kalian dan alat tulisnya ya. Perintahnya adalah look at the picture. Silakan lihat gambar. Write what they should or shouldn't do. Jadi kalian bisa berikan nasihat kepada mereka apa yang seharusnya atau seharusnya tidak mereka lakukan jika sedang mengalami kondisi seperti yang ada pada gambar. Okay, don't worry, I will give you example for number 1. Ya, saya akan berikan kalian contoh untuk nomor 1. Jadi kalian tinggal kerjakan yang number 2, number 3, number 4, and number 5. Okay,
Example number 1. Kita gunakan kata should. Karena kita lihat gambar nomor 1, ada anak yang sedang memegang perutnya, sedang kesakitan, berarti dia sedang stomachache ya, dia sedang sakit perut. Oke, saran kita ada 2 untuk dia, apa yang seharusnya dia lakukan, apa yang seharusnya tidak dia lakukan. Should and shouldn't. Number 1, we can give our advice to him. Kita bisa berikan nasihat kita kepada dia. He should eat healthy food. Dia seharusnya makan makanan sehat. He should eat healthy food. Oke, setelah itu kita gunakan kata should ya. And next one, kita gunakan kata shouldn't. He shouldn't eat junk food. Dia seharusnya tidak makan makanan junk food. Tadi udah tahu ya, junk food itu apa ya? Makanan tidak sehat ya. Oke, seperti itu. Jadi kalian bisa lakukan untuk nomor 2. Nomor 2, lihat gambarnya dia sedang sakit apa? Number 3, number 4, and number 5. Oke, what they should or shouldn't do. Apa yang seharusnya atau seharusnya tidak mereka lakukan. Oke, silakan kalian buat di buku tulis kalian masing-masing ya. Nanti tugasnya bisa kalian kirim ke guru kalian. Oke. Thank you very much. And please write on the comment, where were you from? Jadi kamu berasal dari sekolah mana? Silakan tuliskan di kolom komentar. So I know where you are come from. Jadi saya tahu kalian berasal dari mana. Oke. See you next time. Thank you. Bye bye.